Kaukasia adalah wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Barat. Wilayah ini terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang sebagian besar meliputi Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan sebagian Rusia Selatan. Sejarah penyebaran agama Islam di pegunungan Kaukasus merupakan proses yang kompleks dan panjang, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan budaya. 1. Permulaan Islam di Kaukasus. Islam pertama kali masuk ke wilayah Kaukasus pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan dan kontak dengan para pedagang Arab. Wilayah-wilayah pertama yang terpengaruh adalah daerah-daerah pesisir dan dataran rendah seperti Azerbaijan dan Dagestan. 2. Peran Kekhalifahan Islam. Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Kaukasus. Pada abad ke-8, wilayah Azerbaijan dan Armenia berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah dan Islam mulai berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Kekhalifahan Abbasiyah kemudian menguasai wilayah tersebut pada abad ke-9 dan Islam terus menyebar ke wilayah-wilayah baru. Khalifah Utsmaniyah mulai menancapkan pengaruhnya di abad ke-16 dan 17. 3. Pengaruh Sufi. Para Sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Kaukasus. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan toleran dibandingkan dengan para penguasa Islam yang lebih menekankan pada kekuatan militer. Para Sufi mendirikan berbagai pusat pendidikan dan dakwah di wilayah Kaukasus dan mereka berhasil menarik banyak orang untuk memeluk Islam. Empat. Peran kerajaan-kerajaan lokal. Kerajaan-kerajaan Islam di Kaukasus memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Meskipun Islam telah masuk ke Kaukasus sejak abad ke-7 melalui perdagangan dan interaksi dengan para pedagang Arab, penyebarannya secara besar-besaran terjadi pada abad ke-10 dan ke-11. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang kuat di wilayah tersebut, peran kerajaan Islam dalam penyebaran Islam di Kaukasus. Dukungan politik kerajaan-kerajaan Islam di Kaukasus seperti Kerajaan Sadadid di Azerbaijan, Kerajaan Derben di Dagestan, dan Kerajaan Shirvan di Azerbaijan memberikan dukungan politik dan militer kepada para ulama dan misionaris untuk menyebarkan Islam. Mereka memberikan perlindungan kepada para ulama dan menyediakan sumber daya untuk membangun masjid dan madrasah, pendidikan dan kebudayaan. Kerajaan-kerajaan Islam mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah untuk mengajarkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Madrasah-madrasah ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan melahirkan para ulama dan cendekiawan yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Kaukasus. Peran para penguasa. Para penguasa kerajaan Islam di Kaukasus seringkali menjadi patron bagi para ulama dan misionaris. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong rakyat mereka memeluk Islam. Beberapa penguasa bahkan secara aktif terlibat dalam dakwah dan penyebaran Islam. Interaksi sosial. Interaksi sosial antara penduduk lokal dan para pedagang dan ulama Muslim dari luar Kaukasus juga berkontribusi besar dalam penyebaran Islam. Pernikahan antaragama dan hubungan perdagangan yang erat antara penduduk lokal dan para pedagang Muslim membantu mempercepat proses Islamisasi di Kaukasus. Contoh 3 kerajaan Islam di Kaukasus paling awal. Kerajaan Sadadid. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-10 di Azerbaijan dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Mereka membangun masjid dan madrasah dan memberikan dukungan kepada para ulama untuk menyebarkan Islam. Kerajaan Derben. Kerajaan ini terletak di Dagestan dan merupakan pusat perdagangan yang penting di Kaukasus. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui perdagangan. Kerajaan Shirvan. Kerajaan ini terletak di Azerbaijan
pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Islam di Kaukasus. Ada juga Imaman Kaukasus atau dikenal juga sebagai Imaman Kaukasus, merupakan entitas politik dan agama paling terkenal yang menguasai wilayah Kaukasus Utara selama abad ke-18 dan ke-19. Sejarah singkat Keimaman Kaukasus. Awal mula Keimaman Kaukasus sebagai respons terhadap ekspansi Kaukasus Utara pada abad ke-18. Rusia mulai menguasai wilayah tersebut dan menindas penduduk Muslim lokal. Pemimpin pertama, Said Mansur, tahun 1764 sampai tahun 1794, dianggap sebagai pemimpin pertama Keimaman Kaukasus. Ia memimpin perlawanan terhadap Rusia dan berhasil menggabungkan beberapa suku di Kaukasus Utara. Perlawanan terhadap Rusia, Keimaman Kaukasus memimpin perlawanan sengit terhadap Rusia selama lebih dari 50 tahun. Pemimpin-pemimpin seperti Imam Samil tahun 1834 sampai tahun 1859 memimpin perlawanan yang gigih dan berhasil mengalahkan Rusia dalam beberapa pertempuran. Kejatuhan, meskipun perlawanan sengit, Keimaman Kaukasus akhirnya runtuh pada tahun 1859. Setelah kematian Imam Syamil, warisan Keimaman Kaukasus meninggalkan warisan penting dalam sejarah. Kaukasus Utara. Perlawanan mereka terhadap Rusia menumbuhkan semangat nasionalisme dan perlawanan di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh penting dalam Keimaman Kaukasus. Said Mansur, imam pertama Keimaman Kaukasus, memimpin perlawanan awal terhadap Rusia. Imam Syamil, imam yang paling terkenal, memimpin perlawanan yang sangat kuat terhadap Rusia selama lebih dari 25 tahun. 5. Perkembangan Islam di pegunungan. Islam menyebar ke pegunungan Kaukasus secara bertahap dan proses ini memakan waktu berabad-abad. Penduduk pegunungan memiliki budaya dan tradisi yang kuat dan mereka cenderung menolak pengaruh luar. Namun, para sufi berhasil masuk ke wilayah pegunungan dan menyebarkan Islam melalui pendekatan yang damai dan toleran. Kesultanan Utsmani dan Safawi memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam di Kaukasus, meskipun dengan cara yang berbeda dan terkadang saling berbenturan. Berikut adalah pengaruh masing-masing kerajaan. Kesultanan Utsmani, ekspansi dan kekuasaan. Kesultanan Utsmani dengan pusat kekuasaannya di Konstantinopel, secara bertahap memperluas pengaruhnya ke wilayah Kaukasus pada abad ke-16 dan ke-17. Dukungan politik. Mereka memberikan dukungan politik dan finansial kepada penguasa lokal di Kaukasus yang memeluk Islam, terutama di daerah-daerah seperti Azerbaijan, Dagestan, dan wilayah-wilayah lain di Kaukasus Utara. Penyebaran Sufi. Ulama dan Sufi Utsmani menyebarkan ajaran Islam di Kaukasus, mendirikan sekolah-sekolah agama madrasah dan masjid. Mereka juga membangun jaringan Sufi yang membantu menyebarkan Islam dan membentuk identitas keagamaan di wilayah tersebut. Konflik dengan Safawi, konflik antara Utsmani dan Safawi atas wilayah Kaukasus menjadi faktor utama dalam penyebaran Islam, pertempuran, dan perebutan. Wilayah mendorong penduduk lokal untuk memilih salah satu dari kedua kerajaan, yang pada gilirannya memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Kesultanan Safawi, ideologi Syiah. Kesultanan Safawi yang berpusat di Persia Iran adalah kerajaan Syiah, dan mereka berusaha menyebarkan Islam Syiah di Kaukasus. Konversi paksa, meskipun tidak selalu berhasil, Safawi menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan Syiah, termasuk konversi paksa dan penindasan terhadap kelompok-kelompok Sunni. Pemindahan penduduk. Safawi memindahkan penduduk Sunni dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai dan menggantinya dengan orang-orang Syiah yang membantu memperkuat pengaruh Syiah di Kaukasus. Konflik dengan Utsmani, seperti yang telah disebutkan, konflik dengan Utsmani mendorong penyebaran Islam di Kaukasus, meskipun terkadang dengan pendekatan yang berbeda. Pengaruh gabungan, pluralitas agama, meskipun pengaruh Utsmani dan Safawi, Kaukasus tetap menjadi wilayah dengan beragam aliran Islam, termasuk
termasuk Sunni, Syiah, dan berbagai tarekat Sufi. Peran lokal, penduduk lokal di Kaukasus juga memiliki peran dalam menyebarkan Islam. Mereka mengadopsi Islam dengan cara yang sesuai dengan budaya dan tradisi mereka sendiri, menciptakan bentuk Islam yang unik di Kaukasus. Dan ada juga peran kerajaan Kipchak dalam penyebaran Islam di Kaukasus. Adalah sebuah topik yang kompleks dan penuh dengan nuansa. Meskipun Kipchak tidak secara langsung menaklukkan wilayah Kaukasus, mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyebarkan Islam di wilayah tersebut melalui beberapa cara. Perdagangan, kerajaan Kipchak merupakan pusat perdagangan yang penting di Eurasia. Melalui rute perdagangan yang menghubungkan Kaukasus dengan Asia Tengah dan Timur Tengah, pedagang Kipchak membawa serta budaya dan agama Islam. Migrasi, beberapa kelompok Kipchak bermigrasi ke Kaukasus, membawa serta budaya dan agama Islam. Proses ini membantu memperkenalkan Islam kepada penduduk lokal. Hubungan diplomatik, kerajaan Kipchak memiliki hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan Kaukasus. Hubungan ini membantu memperkenalkan Islam kepada para penguasa dan elit lokal. Pengaruh budaya, budaya Kipchak yang dipengaruhi oleh Islam memiliki pengaruh yang signifikan pada budaya Kaukasus. Hal ini membantu memperkenalkan Islam kepada masyarakat secara bertahap. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyebaran Islam di Kaukasus bukanlah proses yang seragam. Beberapa wilayah di Kaukasus menerima Islam dengan lebih mudah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan politik lokal memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penerimaan Islam di setiap wilayah. Sebagai contoh, wilayah Azerbaijan dan Dagestan menerima Islam dengan lebih mudah dibandingkan dengan wilayah Georgia dan Armenia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk sejarah hubungan yang lebih dekat dengan dunia Islam dan pengaruh budaya yang lebih kuat dari Persia. Meskipun peran kerajaan Kipchak dalam penyebaran Islam di Kaukasus tidak bisa diabaikan, perlu diingat bahwa proses ini merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang melibatkan interaksi antara budaya, politik, dan ekonomi.